Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Puji Wahana SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah eh, manajemen strategi. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang business level strategy and the industry environment. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Nurul Solihah dan Syifa Febriani. Di sini ada submateri yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu ada strategi in a fragmented industry. Yang kedua ada strategies in embryonic and growth industries. Yang ketiga ada strategi in mature industries. Dan yang terakhir strategies in declining industries. Yang pertama itu ada strategi in a fragmented industry atau strategi dalam industri yang terfragmentasi. Industri yang terfragmentasi adalah industri yang terdiri dari sejumlah besar perusahaan kecil dan menengah. Contoh industri yang terfragmentasi itu adalah industri dry cleaning, salon rambut, restoran, klub kesehatan, pijat, dan jasa hukum. Ada beberapa alasan mengapa suatu industri mungkin terdiri dari banyaknya perusahaan kecil dibandingkan beberapa perusahaan besar. Yang pertama itu ada reason for fragmentation atau alasan fragmentasi. Nah, yang pertama itu ada dapat kurangnya ekonomi skala dapat berarti sedikit atau bahkan tidak ada keuntungan biaya untuk ukuran besar. Nah, tidak ada ekonomi skala yang jelas dalam jasa pertamanan dan pijat. Misalnya yang membantu menjelaskan mengapa industri-industri ini tetap sangat terfragmentasi. Di beberapa industri, kebutuhan pelanggan sangat khusus sehingga hanya diperlukan sedikit produk. Yang kedua itu ada loyalitas merek dalam industri mungkin terutama bersifat lokal. Nah, mungkin sulit untuk membangun merek melalui diferensiasi yang melampaui lokasi atau wilayah tertentu. Nah, banyak pembeli rumah misalnya lebih suka berurusan dengan agen real estate lokal yang mereka anggap memiliki pengetahuan lokal yang lebih daripada rantai nasional. Demikian pula tidak ada rantai besar dalam industri jasa pijat karena diferensiasi dan loyalitas merek terutama didorong oleh perbedaan dalam keterampilan terapis. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya ekonomi skala dan loyalitas merek nasional menyiratkan hambatan masuk yang rendah. Nah, ketika ini terjadi, arus masuk baru yang stabil dapat menjaga industri tetap terfragmentasi. Contoh terus kayak industri jasa pijat merupakan contoh situasi ini karena tidak ada persyaratan skala, biaya membuka bisnis jasa pijat sangat kecil dan dapat ditanggung oleh satu perusahaan saja. Selanjutnya itu ada consolidation and fragmented industry touch value innovation atau mengkonsolidasi industri yang terfragmentasi melalui inovasi nilai. Sejarah bisnis penuh dengan contoh organisasi wirausaha yang mengejar strategi untuk menciptakan ekonomi skala dan merek nasional yang berarti di mana sebelumnya tidak ada. Nah, dalam proses ini mereka telah mengonsolidasikan industri yang sebelumnya terfragmentasi meraup keuntungan besar bagi diri mereka sendiri dan para pemegang saham mereka. Nah, sebagai contoh itu, sampai tahun 1980-an, bisnis perlengkapan kantor merupakan industri yang sangat terfragmentasi yang terdiri dari banyaknya perusahaan mom and pop. Nah, kunci untuk memahami proses ini adalah mengenali bahwa dalam setiap kasus inovator
Nilai mendefinisikan nilai berbeda dengan perusahaan mapan dan menemukan cara untuk menawarkan nilai itu yang menurunkan biaya melalui pencipta ekonomi skala dalam makanan cepat saji, misalnya seperti McDonald, menawarkan makanan cepat saji yang andal, cepat dan nyaman, dan melakukannya dengan biaya rendah melalui proses produksi massal. Selanjutnya itu ada chaining and franchising atau rantai dan waralaba. Nah, di sini ada dua strategi yang digunakan perusahaan untuk mereplikasikan penawaran mereka setelah mendapatkannya dengan benar. Nah, salah satunya itu ada chaining yang dan yang lainnya adalah fencing atau waralaba. Nah, chaining ini melibatkan pembukaan lokasi tambahan yang mematuhi formula dasar yang sama dan yang dimiliki perusahaan. Nah, dengan demikian, Straps mengejar strategi chaining ketika dengan cepat membuka toko-toko tambahan setelah menyempurnakan formulanya di lokasi lain. Selanjutnya itu ada franching atau waralaba. Waralaba ini mirip dalam banyak hal dengan chaining. Nah, kecuali dalam kasus waralaba, perusahaan atau pendiri melisensikan hak untuk membuka dan mengoperasikan lokasi baru kepada perusahaan lain atau franchise dengan imbalan biaya. Nah, biasanya franchise ini harus mematuhi beberapa aturan ketat yang mengharuskan mereka mengadopsi model bisnis dasar yang sama dan beroperasi dengan cara tertentu. Nah, di sini kemudian ada keuntungan dan kerugian dari franchising, yaitu yang pertama keuntungannya ada franchise menyediakan beberapa atau semua modal untuk membangun operasinya. Nah, yang kedua itu mereka eh, memiliki insentif untuk memastikan operasi mereka dijalankan seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang ketiga, keuntungannya itu memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari franchising. Yang pertama itu tidak ada kontrol ketat yang dapat dicapai melalui strategi chaining. Yang kedua itu franchise menangkap sebagai dari laba ekonomi dari operasi yang sukses. Dan yang terakhir itu biaya modal yang lebih tinggi yang menaikkan biaya sistem dan menurunkan profitabilitas. Dan yang terakhir ada horizontal merge atau penggabungan horizontal. Nah, cara lain untuk mengkonsolidasi industri yang terfragmentasi ini adalah dengan cara melakukan merge atau akuisisi terhadap pesaing, menggabungkan mereka menjadi satu perusahaan yang lebih besar yang mampu mewujudkan ekonomi skala dan membangun merek nasional yang lebih menarik. Nah, misalnya ini dalam bisnis kontrak dirgantara dan pertahanan antar banyak produsen niche kecil yang membuat komponen yang masuk ke dalam produk besar seperti contohnya itu pesawat militer. Untuk strategis in embryonic and growth industries akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah strategies in embryonic and growth industries. Next. Jadi, strategies in embryonic and growth industries ini adalah pertumbuhan yang merupakan dua bidang yang berkembang dengan dinamika yang berbeda. Industri embrio muncul dari inovasi teknologi yang menciptakan produk baru seperti industri komputer pribadi setelah Intel mengembangkan mikroprosesor pada tahun 1975. Permintaan awal untuk produk-produk embrio sering terbatas karena kualitas awal yang rendah, ketidakpahaman pelanggan, dan biaya produksi yang tinggi. Next. Nah, di dalamnya itu terdapat subbab yaitu the changing nature of market demand. Yaitu merupakan perubahan kebutuhan pelanggan memengaruhi kurva pertumbuhan pasar.
yang dimana permintaan awalnya meningkat namun kemudian melambat saat pasar mendekati titik jenuh. Di sini inovator adalah pelanggan pertama yang memasuki pasar, diikuti oleh penganut awal yang memvisualisasikan potensi masa depan teknologi. Eh, mayoritas awal masuk pas mayoritas awal masuknya ke pasar saat produk lebih terjangkau dan nilai tambahnya terbukti, seperti dalam kasus pengenalan PC oleh IBM pada tahun 1981. Next. Selanjutnya itu ada strategic implication crossing the chess, yaitu merupakan perusahaan-perusahaan pionir yang seringkali gagal menciptakan model bisnis yang berkelanjutan karena perbedaan kebutuhan pelanggan antara inovator awal dengan mayoritas awal di pasarnya. Eh, Goofy Moore menekankan pada strategi bisnis ini untuk sukses di pasar embrio sangat berbeda dari yang dibutuhkan di pasar massal, eh, yang menjadikan inovator itu mengutamakan peningkatan kinerja produk, sementara mayoritas di pasaran itu lebih memerhatikan kemudahan dalam penggunaan dan keandalan dari produk tersebut. Next. Selanjutnya itu ada strategic implication of differences in market growth rates. Jadi em, peran manajer di sini itu perlu memahami berbagai faktor yang memengaruhi kecepatan pertumbuhan pasar dalam industri embrio dan pertumbuhannya. Terdapat faktor-faktor seperti keunggulan relatif produk baru, kompleksitas, compatibilitas, triability, dan observability. Semuanya itu memerankan peran penting dalam meningkatkan permintaan pelanggan terhadap produk baru. Nah, strategi yang tepat diperlukan untuk mendidik pelanggan dengan nilai produk itu. Next, selanjutnya itu ada strategi in mature industries yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan materi selanjutnya ada strategi in mature industry. Boleh di next. Industri yang matang biasanya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Meskipun industri yang matang mungkin juga memiliki banyak perusahaan menengah dan sejumlah besar perusahaan kecil dan terspesialisasi. Perusahaan besar seringkali menentukan sifat persaingan dalam industri karena mereka dapat mempengaruhi enam kekuatan kompetitif. Tindakan mereka juga cenderung merangsang respon kompetitif dari pesaing industri, dan strategi ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan-perusahaan mapan secara kolektif berupaya memoderasi intensitas industri persaingan untuk menjaga profitabilitas perusahaan dan industri. Saling bergantung perusahaan dapat membantu melindungi keunggulan kompetitif dan profitabilitasnya. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada strategis to deter and try. Di dalam strategi ini, perusahaan yang sukses biasanya memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, skala, dan membangun loyalitas merek yang kuat. Strategi tersebut meliputi proliferasi produk, membatasi penetapan harga, dan komitmen strategis. Dalam proliferasi produk, perusahaan mencoba memasuki industri yang matang dengan cara mencari segmen pasar yang kurang terlayani oleh perusahaan lama. Strategi ini melibatkan perusahaan lama yang berusaha mencegah masuknya pendatang baru dengan memastikan bahwa setiap setiap usus atau segmen pasar terlayani dengan baik. Lalu yang kedua ada penetapan harga. Di dalam penetapan harga ini, strategi dapat digunakan untuk mencegah masuknya perusahaan lama dalam suatu industri dalam menikmati skala ekonomi. Namun keunggulan biaya yang dihasilkan tidak cukup untuk menjauhkan pesaing potensial dari industri ini. Strategi harga batas ini melibatkan penetapan harga yang lebih rendah dari yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek, namun berada di atas biaya struktur pendatang potensialnya. Lalu yang ketiga ada komitmen strategis. Di dalam komitmen strategis ini, investasi yang menandakan komitmen jangka panjang ke suatu pasar atau segmen pasar tersebut. Sebagai strategi penjaga masuk, komitmen strategis melibatkan peningkatan biaya yang dirasakan untuk memasuki pasar sehingga mengurangi kemungkinan masuknya. Sejauh tindakan tersebut, komitmen strategis dapat membantu melindungi industri dan menghasilkan keuntungan jangka panjang lebih besar
bagi mereka yang sudah berkecimpung dalam industri tersebut. Di next. Lalu selanjutnya ada strategi to manage recovery atau strategi mengelola rivalitas. Perusahaan perusahaan ingin mengembangkan strategi untuk mengelola perusahaan mereka selain bergantungan kompetitif dan mengurangi persaingan harga. Persaingan harga tanpa batas berakhir mengurangi profitabilitas perusahaan dan industri. Beberapa strategi tersedia untuk perusahaan mengelola persaingan industri yang paling penting yaitu sinyal harga, pemimpin harga, persaingan harga, dan pengendalian kapasitas. Boleh di next. Lalu materi selanjutnya ada strategis in declining industry. Boleh di next. Lalu di sini ada the severity of decline ketika ukuran pasar secara keseluruhan menyusut, persaingan cenderung semakin intensif dan menurun. Industri dan tingkat keuntungan cenderung turun. Yang pertama di sini ada intensitas persaingan lebih besar dari yang terjadi pada industri yang mengalami penurunan cepat. Yang kedua, intensitas persaingan lebih besar pada industri yang mengalami kemunduran hambatan tinggi. Yang ketiga di sini ada intensitas persaingan lebih besar pada industri yang sedang menurun di mana biaya tetapnya tinggi. Lalu yang terakhir, intensitas persaingan menjadi lebih besar pada industri yang sedang menurun karena produksinya. Boleh di next. Selanjutnya ada choosing a strategy. Yang pertama, strategi kepemimpinan. Dalam strategi kepemimpinan ini, perusahaan berupaya untuk menjadi pemain dominan dalam industri yang mengalami penurunan. Lalu yang kedua ada strategi khusus. Di dalam strategi khusus ini, perusahaan berfokus pada permintaan industri yang mengalami penurunan lebih lambat. Yang ketiga, ada strategi panen. Dan strategi panen ini, perusahaan mengoptimalkan arus kas di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada strategi investasi. Di dalam strategi investasi ini, perusahaan menjual bisnisnya pada pihak lain. Lalu dalam strategi investasi ini, strategi bertumpu pada gagasan bahwa perusahaan dapat mengembalikan sebagian besar investasinya pada bisnis yang berkinerja buruk dengan menjualnya lebih awal. Sebelum industri tersebut mengalami penurunan tajam, strategi ini tepat dilakukan ketika perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dibandingkan dengan kantong permintaan yang mungkin masih ada di industri tersebut dan ketika persaingan dalam industri sedang menurun, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan semakin ketat. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus. Oke, McDonald merupakan salah satu perusahaan restoran cepat saji terkemuka di dunia. Sejak berdiri pada tahun 1940, McDonald telah berkembang menjadi jaringan restoran global dengan lebih dari 38.000 lokasi di lebih dari 100 negara. Keberhasilan McDonald tidak terlepas dari strategi tingkat bisnis yang solid dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan industri yang mereka hadapi. Strategi tingkat bisnis McDonald merupakan strategi kepemimpinan biaya rendah dalam industri restoran cepat saji. Perusahaan ini mampu menawarkan produk dengan harga yang terjangkau berkat efisiensi operasional yang tinggi dan ekonomi skala yang diperoleh dari jaringan restoran global mereka. McDonald juga memanfaatkan sistem rantai pasokan yang terintegrasi dengan baik, memungkinkan mereka mendapatkan bahan baku dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, McDonald menggunakan standarisasi dalam produk dan layanan mereka yang membantu mengendalikan biaya dan menjamin konsistensi di seluruh lokasi. Sistem operasional yang ketat dan penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemesanan digital juga berkontribusi pada efisiensi biaya. Lingkungan industri restoran cepat saji sangat kompetitif dengan banyak pesaing besar seperti Burger King, Wendy's, dan KFC. Persaingan harga dan promosi merupakan faktor penting dalam industri ini di mana konsumen sensitif terhadap harga. Selain itu, perubahan preferensi konsumen terhadap makanan sehat dan ramah lingkungan juga mempengaruhi industri ini. McDonald telah merespon dengan menawarkan pilihan menu yang lebih sehat dan inisiatif
keberlanjutan, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan pengurangan jejak karbon. Faktor lain yang mempengaruhi industri restoran cepat saji adalah regulasi pemerintah terkait standar keamanan pangan, upah minimum, dan peraturan lingkungan. Nah, McDonald harus terus mematuhi peraturan ini agar dapat beroperasi secara legal dan etis. Nah, apa sih dampak dari strategi bisnis McDonald tersebut? Mungkin dikasih waktu 5 menit sampai 15.31 untuk berdiskusi dan kelompoknya. Nanti mungkin satu atau dua kelompok yang ingin memberikan tanggapan dari studi kasus tersebut. Terima kasih.
Ya mungkin udah 5 menit, ada yang mau coba jawab studi kasusnya, atau ada yang mau memberikan pendapat. Mungkin perwakilan dari salah satu kelompok aja, ada yang mau memberikan pendapat. Baik, kalau nggak ada, mungkin Siva boleh. Eh, karena nggak ada yang jawab studi kasusnya, jadi eh, akan kita jawab mandiri. Jadi berdasarkan studi kasus tersebut, strategi bisnis dan pemahaman lingkungan industri McDonald memberikan beberapa dampak penting. Di antaranya, keunggulan kompetitif strategi kepemimpinan biaya rendah McDonald didukung oleh ekonomi skala global dan efisiensi operasional telah memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk dengan harga terjangkau dan konsisten di seluruh dunia. Ini menjadi keunggulan kompetitif utama McDonald dalam industri restoran cepat saji yang sangat kompetitif. Pertumbuhan dan ekspansi global berkat keunggulan biaya dan produk yang terjangkau mampu tumbuh dan mengembangkan jaringan globalnya hingga lebih dari 38.000 lokasi di lebih dari 100 negara. Strategi dan model bisnisnya memungkinkan ekspansi skala besar ke pasar-pasar baru dan merespon perubahan preferensi konsumen dengan menawarkan pilihan menu yang lebih sehat dan inisiatif keberlanjutan. McDonald juga beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen yang menginginkan makanan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Ini membantu mempertahankan relevansi dan biaya saing di pasar. Kepatuhan regulasi dengan terus mematuhi regulasi pemerintah terkait keamanan pangan, upah minimum, dan lingkungan membuat McDonald itu dapat beroperasi secara legal dan etis, menghindari risiko hukuman atau penutupan usaha. Jadi secara keseluruhan, strategi bisnis dan pemahaman lingkungan industri McDonald telah berkontribusi pada pencapaian skala global yang besar, keunggulan biaya, kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Ini memungkinkan McDonald untuk menjadi pemain utama dan sukses dalam industri restoran cepat saji selama beberapa dekade. Nah, jadi tadi itu merupakan jawaban dari studi kasus tentang McDonald. Selanjutnya dikembalikan kepada rekan saya. Terima kasih Siva atas jawabannya. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand dan memperkenalkan nama serta pertanyaannya. Boleh Rini Kak. Oke, perkenalkan saya Rini Kanela Pitaloka dari kelompok 11 izin bertanya, mengapa industri menjadi terfragmentasi dan bagaimana sih cara utama yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengubah industri yang terfragmentasi menjadi industri yang terkonsolidasi? Terima kasih. Terima kasih Rini Kak. Boleh siapa lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya dong. Boleh Zaki. Oke, yang pertanyaannya itu bagaimana perusahaan dapat menggunakan produksi, diferensiasi saluran, dan pengendalian kapasitas untuk mengelola persaingan dan meningkatkan industri profitabilitas. Terima kasih. Oke, terima kasih Zaki.
Ada lagi yang ingin bertanya? Jika nggak ada, kami meminta izin untuk berdiskusi kurang lebih 2 sampai 3 menit. Sebentar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Tadi pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat menggunakan produksi diferensiasi saluran dan pengendalian kapasitas untuk mengelola persaingan dan peningkatan industri profitabilitas. Jadi jawabannya itu perusahaan dapat menggunakan produksi diferensiasi dengan menciptakan produk yang unik ataupun memiliki fitur khusus yang membedakan dari produk pesaing, sehingga dapat menarik pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Lalu untuk pengendalian kapasitas, perusahaan dapat mengatur produksi mereka sesuai dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Dengan memantau dan merencanakan kapasitas produksi dengan cermat, perusahaan dapat menghindari biaya overhead yang tidak perlu dan meminimalkan pemborosan. Dengan menggabungkan produksi diferensiasi, saluran diferensiasi, dan pengendalian kapasitas, perusahaan dapat mengelola persaingan dengan lebih baik, meningkatkan nilai tambah produk, dan meningkatkan profitabilitas industri secara keseluruhan. Apakah sudah terjawab, Zaki? Sudah Nurul, terima kasih. Nah, Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nela. Pertanyaannya itu, mengapa industri menjadi terfragmentasi dan apa cara utama yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengubah industri yang terfragmentasi menjadi industri yang terkonsolidasi. Nah, industri dapat menjadi terfragmentasi itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu hambatan masuk yang rendah. Nah, yang kedua itu kebutuhan lokal atau regional. Yang ketiga itu perbedaan preferensi pelanggan, dan yang terakhir itu skala ekonomi rendah. Nah, perusahaan juga dapat
mengubah industri terfragmentasi menjadi terkonsolidasi melalui beberapa cara utama. Itu yang pertama, merge dan akuisisi. Kayak yang tadi dibilang, perusahaan besar dapat melakukan merge atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil untuk mengurangi persaingan dan peningkatan mangsa pasar. Nah, yang kedua itu integrasi vertikal. Perusahaan dapat mengintegrasikan operasi mereka secara vertikal, baik ke hulu ataupun ke hilir, untuk mengurangi pesaing dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga itu diferensiasi produk. Nah, perusahaan dapat melakukan diferensiasi produk atau layanan yang kuat untuk membangun keunggulan kompetitif dan menarik lebih banyak pelanggan sehingga meminggirkan pesaing kecil. Yang keempat itu skala ekonomi. Perusahaan itu dapat memanfaatkan skala ekonomi melalui ekspansi untuk menurunkan biaya produksi per unit sehingga memiliki keunggulan biaya yang dibandingkan pesaing kecil. Dan yang terakhir itu akuisisi merek atau pemasangan agresif. Nah, perusahaan dapat melakukan akuisisi merek yang sudah mapan dan pemasaran yang agresif untuk meningkatkan pangsa pasar dan meminggirkan pesaing kecil. Apakah sudah terjawab, Mila? Iya, sudah. Makasih ya, Manda. Ya, sama-sama. Mungkin sekian, karena pertanyaan sudah terjawab semua, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke Kiji. Oke, thank you Amanda dan teman-teman. Boleh langsung kelompok kita. Udah kelihatan kan? Aman-aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Puji Wahono STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan juga teman-temanku sekalian yang sudah bersedia hadir pada pertemuan perkuliahan hari ini. Jadi dari kami, kelompok 7 akan melanjutkan presentasi yang mana sebelumnya telah dibahas mengenai business level strategi and industry environment. Kemudian kami di sini akan mempresentasikan menjelaskan bab mengenai strategi and teknologi. Jadi anggota kami di sini, dari kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Alfinsi, saya sendiri Nur Hidayat, dan juga Muhammad Jofarhan. Nah, dalam bab ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, mahasiswa ini mampu memahami kecenderungan terhadap standarisasi di berbagai pasar teknologi tinggi atau high technology. Mahasiswa dapat menjelaskan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun teknologi mereka sebagai standar dalam sebuah pasar. Dan kemudian tujuan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan struktur biaya dari berbagai perusahaan high-tech dan implikasi strategis dari struktur tersebut. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu ada strategi dan teknologi dulu. Jadi strategi ini adalah sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas. Jadi bedanya apa sih strategi dan rencana itu kan sama-sama melangkah mencapai suatu tujuan. Jadi kalau rencana itu biasanya terjadi ketika kita melakukan sebuah perencanaan dalam jangka pendek. Sedangkan kalau strategi ini adalah rencana umum yang dikembangkan untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan memperhitungkan berbagai faktor dan situasi yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Nggak cuma perusahaan juga, strategi juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dengan kata lain, strategi adalah rencana yang lebih luas dan menyeluruh yang mencakup berbagai rencana yang lebih spesifik. Kemudian, ada teknologi. Teknologi mengacu pada sebuah kumpulan pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Persaingan dalam industri teknologi saat ini sangat tinggi. Barang atau jasa di industri teknologi tinggi atau yang disebut dengan high-tech adalah industri yang mendasari pengetahuan ilmiah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut.
yang berkembang pesat, dan sebagai hasilnya, produk dan layanan yang dihasilkan juga akan berkembang dengan sangat pesat. Meskipun teknologi ini dapat menghasilkan produk yang sangat berbeda ketimbang perusahaan yang belum mengadopsi teknologi, ketika mengembangkan model bisnis dan strategi sendiri, akan mengarah pada sebuah keunggulan kompetitif dan profa- profitabil- profitabilitas yang lebih unggul dan pertumbuhan laba juga yang makin meningkat. Seiring dengan menghadapi situasi yang sama dan menimbulkan persaingan global. Nah, sifat persaingan dalam industri teknologi tinggi ini biasanya menyebabkan pertarungan berisiko tinggi dalam pembayaran mobile atau digital payment. Terkadang teknologi dengan keuntungan awal dapat meningkatkan kompatibilitas yang merupakan sebuah pengungkit strategis yang penting. Oke, boleh di next. Kemudian kita masuk ke standar teknis. Standar teknis merupakan sebuah set spesifikasi teknis yang dijadikan pedoman oleh produsen saat membuat barang atau komponen-komponen lainnya. Nah, standar teknis ini dapat memunculkan keunggulan kompetitif produsen dalam industri high-tech. Kenapa? Karena sangat bergantung pada standar teknis yang dipatuhi oleh produsen saat membuat produk atau jasanya. Nah, dalam banyak kasus, sumber diferensiasi produk bergantung pada standar teknis. Seringkali hanya satu standar yang akan mendominasi pasar. Sehingga banyak persaingan dalam industri teknologi tinggi melibatkan perusahaan yang bersaing dalam menetapkan standar itu sendiri. Jadi, ini secara kata lain ada sebuah konflik ya, di mana ketika suatu perusahaan menetapkan sebuah standar teknis yang merupakan standar dalam penggunaan teknologi itu sendiri, maka perusahaan lain mau tidak mau harus mengikuti atau mencontoh standar tersebut karena disebut sebagai sebuah standar. Lalu, selain itu, penetapan standar oleh sebuah perusahaan dapat menghasilkan keunggulan dan profitabilitas yang lebih tinggi. Kemudian pada dasarnya, hal ini dapat mewujudkan konflik format. Oke, boleh di next. Nah, ini konflik format. Konflik format adalah sebuah pertempuran untuk menetapkan standar teknis pasar dan dapat mengontrol sumber diferensiasi yang dapat menghasilkan nilai bagi pelanggan. Teknologi yang berkembang di banyak industri lebih cepat itu sendiri dapat menaikkan permintaan pelanggan. Produk berkinerja tinggi dan kaya fitur dapat memperoleh margin yang lebih tinggi. Oke, boleh next. Selanjutnya adalah standar industri. Jadi standar industri itu merupakan pedoman atau standar yang digunakan untuk mengukur kualitas, keselamatan, dan kinerja produk atau layanan dalam suatu industri ya. Terus juga standar ini membantu memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi persyaratan tertentu dan dapat diandalkan oleh konsumen. Standar ini muncul karena memiliki manfaat ekonomi, yakni ada 4 manfaat ekonomi dari standar industri bagi perusahaan. Bisa di next. Yang pertama adalah standar teknis atau yang menjamin produk dan pelengkap. Jadi standar teknis itu membantu menjamin bahwa produk dan pelengkapnya bekerja dengan baik satu sama lain yang memiliki manfaat ekonomi yang nyata dalam mengurangi biaya yang terkait. Yang kedua, standar dapat membantu mengurangi kebingungan konsumen. Perusahaan dengan kepemilikan standar dapat memberikan kepastian, kualitas, dan transparansi kepada konsumen sehingga mereka akan lebih percaya diri dan tidak bingung saat memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, munculnya standar dapat membantu mengurangi biaya ekonomi karena produk dengan desain standar dapat diproduksi secara massal, yang mengungkapkan produsen untuk mencapai skala ekonomi yang signifikan sekaligus mengurangi struktur biaya mereka. Dan yang terakhir, munculnya standar ekonomi ini dapat membantu mengurai risiko yang terkait dengan penyediaan produk pelengkap, yang berarti pasokan produk pelengkap akan lebih banyak. Bisa di next. Lalu dalam industri, standar muncul dalam 3 cara utama. Yang pertama itu melalui kerjasama dengan pemerintah. Jadi perusahaan itu dapat mendukung penetapan standar industri. Jadi ketika manfaat adopsi standar diakui, pemerintah dapat menetapkan peraturan dengan kebijakan yang mengharuskan perusahaan mematuhi standar tersebut. Dengan demikian, standar industri membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan memastikan bahwa produk dan layanan yang diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, standar teknis biasanya dibuat oleh pelaku usaha tanpa pemerintah secara langsung. Biasanya mereka dicapai melalui kesepakatan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk asosiasi industri dan keputusan internasional. Perusahaan yang bekerja sama dengan cara ini, ketika mereka memilih keputusan bahwa persaingan untuk menciptakan standar mungkin berbahaya karena ketidakpastian yang akan dialami konsumen atau resiko yang akan dia timbulkan terhadap produsen dan distributor. Setiap perusahaan dapat bebas memasuki teknologi dan pengetahuan yang menjadi dasar standar
ke dalam produknya ketika standar ditetapkan oleh pemerintah atau asosiasi itu sendiri. Dan yang terakhir, standar industri ini biasanya dipilih secara kompetitif oleh pola pembelian pelanggan atau permintaan pasar. Karena kepemilikan standar ini dilindungi oleh hak paten, dan hak cipta yang merupakan aset yang berharga, sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan profitabilitas yang unggul. Strategi dan model bisnis yang dibuat oleh perusahaan untuk mempromosikan standar teknologinya juga sangat penting dalam hal ini. Oke, selanjutnya ada standar operating procedure yang mana standar operating procedure merupakan proses menciptakan dan menerapkan spesifikasi yang konsisten dan efektif dalam suatu organisasi atau industri atau yang biasa disebut dengan penetapan standar. Adanya penetapan standar akan membantu menjamin kualitas barang atau jasa, meningkatkan produktivitas, dan juga mengurangi kemungkinan kesalahan produksi. Fenomena di mana nilai suatu barang atau jasa meningkat sebagai hasil dari peningkatan jumlah orang atau peserta dikenal sebagai network effect. Network effect ini merupakan sebuah teori yang berasal dari awal abad ke-20, khususnya dengan munculnya telepon. Penetapan standar dapat terkait dengan network effect ketika suatu standar diterima dan digunakan secara luas oleh banyak orang, yang mana akan meningkatkan nilai dan juga kegunaannya. Jika penerapan standar berhasil meningkatkan kualitas produk atau layanan, perusahaan akan menerima umpan balik positif dari pelanggan dan mitra bisnis. Dan hal ini tentunya akan dapat mendorong adopsi standar dan memperkuat network effects. Nah, kemudian perusahaan kecil atau pesaing baru mungkin akan menghadapi lockout karena persyaratan standar yang dijalankan secara ketat atau eksklusif. Nah, pada akhirnya perusahaan yang menang dalam konflik format akan memiliki strategi terbaik untuk memanfaatkan feedback positif. Nah, selanjutnya ada memenangkan konflik format. Di mana untuk menang dalam konflik format, perusahaan itu harus mencari cara untuk menggunakan network effects dan untuk kepentingan mereka sendiri dan melawan pesaing mereka. Nah, kemudian perusahaan juga harus membangun basis terpasang untuk standar secepat mungkin, memanfaatkan loop feedback untuk menanggung biaya peralihan dan pada akhirnya mengunci pasar ke dalam teknologi dan standarnya. Nah, dengan kata lain, perusahaan itu harus memulai dan kemudian mempercepat permintaan akan teknologi mereka untuk standar baru atau format sehingga mereka dapat mapan sebagai industri standar. Nah, kemudian di sini ada beberapa strategi dan taktik utama yang dapat digunakan untuk mencapai eh, kemenangan dalam konflik format. Yang pertama itu adanya memastikan tersedianya pasokan pelengkap. Nah, perusahaan itu harus memastikan bahwa mereka memiliki pasokan tambahan yang memadai selain produk itu sendiri. Nah, pertama, mereka harus dapat melakukan diversifikasi dalam produksi tambahan dan menyemai pasar dengan pasokan yang cukup untuk meningkatkan permintaan untuk mereka. Yang kedua, ada aplikasi leverage killer atau aplikasi pembunuh yang merupakan penggunaan teknologi atau produk baru yang begitu menarik bagi pelanggan sehingga mereka berbondong-bondong mengadopsi format atau teknologi baru dan kemudian mampu membunuh permintaan di format yang bersaing. Nah, aplikasi leverage killer ini juga seringkali membantu memulai permintaan untuk standar baru. Idealnya, perusahaan yang mempromosikan standar teknologi juga ingin mengembangkan aplikasi pembunuhnya sendiri, yaitu mengembangkan produk pelengkap yang sesuai atau dapat memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada pemasaran dan penetapan harga yang agresif atau dapat disebut juga sebagai strategi razor and blade yang merupakan strategi yang umum digunakan untuk meningkatkan permintaan. Strategi ini melibatkan penurunan harga produk yang dikenal sebagai atau dapat disebut razor untuk meningkatkan permintaan dan meningkatkan basis terpasang. Kemudian berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar dari penjualan produk tambahan atau
dalam strategi ini disebut blend, yang kemudian dijual dengan harga yang relatif tinggi. Nama perusahaan yang mempelopori strategi Razor and Blade ini adalah Gillette. Nah, untuk mendapatkan keunggulan awal, pemasaran agresif merupakan sebuah komponen penting dalam membuat permintaan. Untuk menarik pengadopsi awal yang akan menanggung biaya peralihan format, pemasaran di muka dan strategi promosi tempat penjualan sering digunakan. Nah, jika upaya ini berhasil, maka dapat menjadi awal dari pengulangan feedback positif. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah strategi melisensikan format. Strategi yang sering digunakan selanjutnya merupakan pemberian lisensi format kepada perusahaan lain sehingga perusahaan lain itu dapat menghasilkan produk berdasarkan format yang sudah ada. Perusahaan yang mempelopori format akan mendapatkan keuntungan dari biaya lisensi yang kembali dan dari peningkatan pasokan produk, yang mana dapat meningkatkan permintaan dan mempercepat adopsi pasar. Oke, selanjutnya ada struktur biaya dalam industri high-tech sendiri. Jadi, dalam kebanyakan industri ini, biaya marginal meningkat ketika perusahaan mencoba untuk memperluas output. Nah, biaya marginal ini maksudnya apa? Biaya marginal ini adalah biaya tambahan ketika sebuah perusahaan atau industri ingin meningkatkan output mereka, tapi menambahkan sebuah biaya tambahan, baik itu untuk membeli mesin, untuk membayar gaji karyawan baru, dan lain sebagainya. Lalu, teori ini sering dikenal dengan teori the law of diminishing returns. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ketika perusahaan ingin menghasilkan lebih banyak barang, sebuah perusahaan sudah pasti dong harus memperkerjakan banyak tenaga kerja atau berinvestasi lebih banyak kepada pabrik atau mesin atau teknologi-teknologi mutakhir lainnya yang menyebabkan ketika perusahaan tersebut meskipun sudah berinvestasi ternyata tidak untung, maka tentu saja hal ini dapat menyebabkan biaya marginal yang lebih tinggi daripada biaya input atau income dari perusahaan itu sendiri. Boleh di next? Lalu kemudian kita ada first mover. Nah, perusahaan dalam industri teknologi sering bersaing untuk menjadi yang pertama dalam mengembangkan produk baru yang inovatif dan revolusioner. Atau dengan kata lain menjadi penggerak pertama dalam sebuah posisi monopoli pasar yang sering kita sebut dengan first mover atau penggerak pertama. First mover dapat memperoleh pendapatan dan keuntungan yang signifikan ketika produk baru yang telah ia gunakan atau telah ia buat dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen yang belum pernah terpenuhi sebelumnya. Jadi, syarat-syarat untuk menjadi first mover ini adalah ketika sebuah perusahaan mampu membuat sebuah terobosan ataupun produk-produk baru, baik itu barang atau jasa, yang sebelumnya itu belum pernah ada di masyarakat. Lalu kemudian, ketika perusahaan tersebut ternyata berhasil dalam mengembangkan produk barunya, maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai first mover. Lalu keuntungan pendapatan ini meyakinkan pesaing potensial bahwa dengan menjadi penggerak utama akan menguntungkan. Jadi ketika sebuah perusahaan telah menjadi first mover atau menjadi penggerak pertama, maka perusahaan-perusahaan selanjutnya yang mencoba untuk meniru tidak akan pernah bisa menjadi seorang first mover. Kemudian first mover ini sendiri ada keuntungan kerugian itu sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi keuntungan dari perusahaan yang menjadi first mover itu ada banyak. Jadi beberapa penggerak pertama dapat memanfaatkan dan menuai keuntungan pergerakan pertama yang signifikan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang bertahan lama. Beberapa penggerak pertama dapat mempertahankan keunggulan jangka panjang dari kegiatan yang mereka rintis sehingga mampu membatasi atau memperlambat laju peniruan. Ada 5 sumber utama keuntungan penggerakan pertama. Yang pertama yaitu penggerakan pertama dapat mengikat konsumen ke dalam teknologinya melalui peluang untuk memanfaatkan efek jaringan dan umpan balik positif. Yang kedua, penggerak pertama dapat membangun loyalitas pelanggan yang kuat, yang mana hal ini tersebut mahal bagi penggerak baru untuk menghancurkannya. Memang jika bisnis berhasil dalam hal ini, namanya dapat menjadi dengan terkait dengan seluruh kelas produk termasuk produk yang dibuat oleh pesaingnya. Yang ketiga, penggerak pertama memiliki kemampuan untuk meningkatkan volume penjualan lebih cepat daripada pesaing mereka, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan biaya yang terkait dengan realisasi skala ekonomi dan efek pembelajaran. Dengan memanfaatkan keuntungan biaya ini, first mover atau penggerak pertama dapat menanggapi pendatang baru dengan menurunkan harga untuk mempertahankan pangsa pasar dan mempertahankan keuntungan besar. Yang keempat, penggerak pertama atau first mover ini mungkin membuat biaya peralihan untuk pelanggannya yang membuat pesaing sulit mendapatkan pelanggan dari penggerak pertama. Dan yang terakhir,
Penggerak pertama dapat mengumpulkan informasi penting tentang kebutuhan pelanggan, saluran distribusi, teknologi produk, teknologi proses, dan lainnya. Jadi pengetahuan ini tuh dapat memberikan keuntungan yang mungkin tidak dapat diperoleh oleh penggerak baru yang mana sulit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu kerugian sebagai first mover itu ada sejumlah kerugiannya sebanding dengan keuntungan penggerak pertama ini. Yang pertama, first mover harus bertanggung jawab atas biaya perintis yang besar dan tidak dapat ditanggung oleh penggerak baru. First mover juga harus membangun teknologi, membangun saluran distribusi, dan memberitahu konsumen tentang kualitas produk. Semua ini memungkinkan hal dan membutuhkan waktu. Sebaliknya, jadi pendatang baru itu mungkin memanfaatkan investasi penggerak pertama dalam pendidikan pelanggan dan perintis pasar. Artinya mereka itu tidak perlu untuk membayar biaya perintis penggerak pertama. Yang kedua, karena adanya banyaknya ketidakpastian di pasar yang baru, first mover dicenderung melakukan kesalahan. First mover dapat belajar dari kesalahan penggerak pertama, memperbaiki produk atau metode penjualan mereka, dan masuk ke dalam pasar dengan penawaran yang lebih baik, menangkap pangsa pasar yang signifikan, serta menggerak pertama. Yang ketiga, penggerak pertama memiliki resiko pengarahan sumber daya dan kemampuan mereka ke inovator dan pengadopsi awal, dan tidak dapat beralih ketika mayoritas awal memasuki pasar. Ini karena mereka berfokus pada kumpulan pelanggan yang tidak akan menjadi karakteristik pasar modal. Akibatnya, ada kemungkinan lebih besar bahwa penggerak pertama akan terjebak dalam celah yang membedakan pasar awal dari pasar massal. Yang terakhir, penggerak pertama mungkin berinvestasi pada teknologi yang lebih rendah atau sudah usang. Hal ini dapat terjadi karena inovasi produk mereka didasarkan pada teknologi dasar yang berkembang pesat, sehingga mereka itu dapat terkunci ke dalam suatu yang dengan cepat menjadi usang. Sebaliknya, pendatang baru mungkin melompati penggerak pertama dan mengembangkan produk yang didasari kepada versi terbaru dari teknologi yang lebih canggih. Bisa di next. Oke, ada strategi untuk memanfaatkan keuntungan jadi first mover untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penggerak pertama harus membuat rencana dan tahu bagaimana memanfaatkan keunggulan mereka. Mereka juga harus mengurangi resiko yang terkait dengan kerugian penggerak pertama. Jadi ada 3 strategi yang digunakan untuk memanfaatkan keuntungan first mover. Yang pertama itu mengembangkan dan memasarkan inovasi. Yang kedua, mengembangkan dan memasarkan inovasi bersama dengan perusahaan lain melalui usaha patungan atau aliansi strategis. Dan yang ketiga, memberi lisensi dan izin kepada pihak lain untuk mengembangkan pasar. Lalu implikasi strategis bagi perusahaan yang mapan. Jadi berbagai perusahaan yang sudah mapan pada zamannya tentu saja akan lebih mudah terdampak oleh paradigma teknologi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengambil rencana strategis untuk menghadapinya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang potensi transformasi pasar yang dapat dilakukan oleh teknologi inovatif. Yang kedua, perusahaan yang sudah mapan harus bertaruh pada teknologi baru yang mungkin mengganggu kelangsungan usahanya. Inti dari strategi ini haruslah mengakui bahwa pengembangan teknologi yang mengganggu dan kemudian mengkanibal basis penjualan yang sudah mapan adalah pilihan yang lebih baik bagi sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penjabaran studi kasus dan nanti akan dijawab oleh teman-teman. Jadi studi kasusnya di sini adalah mengenai strategi first mover dan pemimpin pasar, di mana strategi first mover yang merupakan langkah proaktif pertama dalam memasuki pasar dengan produk atau layanan baru, memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan di tengah persaingan yang ketat. Dengan mengambil inisiatif pertama, perusahaan dapat membangun fondasi kuat dan menciptakan citra merek yang melekat di benak konsumen. Misalnya perusahaan seperti Apple dengan inovasi iPhone-nya berhasil memimpin pasar telepon memimpin pasar smartphone selama bertahun-tahun sebelum pesaing masuk. Di Indonesia, Gojek dan Bukalapak juga berhasil mengamalkan posisi sebagai pemimpin pasar dalam industrinya masing-masing. Keuntungan utama dari strategi ini adalah kemampuan untuk menguasai pangsa pasar awal, menciptakan kepercayaan konsumen, dan mengendalikan harga serta distribusi produk. Why? Selain itu, sebagai pelopor dalam industri, perusahaan first mover memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Mereka dapat mengembangkan investasi waktu dan sumber daya yang cukup dalam riset dan pengembangan produk baru tanpa tekanan persaingan langsung dari pesaing-pesaingnya. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan standar industri dan menjadi pionir dalam mengubah landscape pasar. Melalui strategi first mover,
perusahaan dapat memanfaatkan kurangnya persaingan langsung di pasar untuk menetapkan harga yang menguntungkan dan memperoleh pangsa pasar yang signifikan sebelum pesaing masuk ke arena tersebut. Nah, kemudian pertanyaan dari studi kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya adalah apa keuntungan dan kerugian kerugian yang mungkin akan terjadi berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan oleh kami. Mungkin akan diberikan waktu 5 menit sampai 4:12 ya bagi teman-teman untuk berdiskusi dengan kelompoknya dan kemudian nanti eh, jika ada perwakilan kelompok yang ingin menjawab pertanyaan dari studi kasus, silakan raise hand terlebih dahulu dan jika nanti tidak ada akan langsung kami tunjuk. Terima kasih.
Oke, teman-teman, karena sudah jam 4 lewat 12 menit, eh, dan sudah masuk ke waktu yang diberikan tadi untuk berdiskusi. Apakah teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin untuk ingin mencoba menjawab studi kasus yang sudah kami paparkan sebelumnya? Bisa raise hand terlebih dahulu ya. Oke, mungkin karena tidak ada yang raise hand, kami dari kelompok 7 selaku pemapar materi akan menunjuk salah satu dari kelompok teman-teman untuk menjawab studi kasus dari kelompok kami. Mau dari kelompok berapa? Dua. Oke, silakan bisa dari kelompok materi kedua bisa mencoba menjawab ya perwakilan dari anggotanya. Smiatun, Imelda, Priyansyah, Robert. Oke, kalau emang kagak ada yang mau jawab, nggak apa-apa. Jadi mungkin keuntungan dan kerugian yang Bentar, mungkin. bentar, bentar, nggak ada Siapa? yang mau jawab. Nela bisa resign Oh, aja. oke. Ya, bentar. Eh, jadi keuntungannya yang pertama pangsa pasar dominan. Menjadi yang pertama di pasar memungkinkan perusahaan untuk membangun basis pelanggan yang loyal dan menguasai pangsa pasar yang signifikan sebelum pesaing masuk.
Hal ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang dalam hal penjualan, keuntungan, dan brand awareness. Yang kedua ada keunggulan brand. First mover memiliki kesempatan untuk membangun brand yang kuat dan diingat oleh konsumen. Hal ini karena mereka memiliki waktu untuk membangun citra merek dan reputasi sebelum pesaing memasuki pasar. Yang ketiga, kontrol harga dan distribusi. First mover memiliki lebih banyak kontrol atas harga dan distribusi produk mereka. Hal ini karena mereka tidak memiliki pesaing langsung dan dapat menentukan harga yang optimal untuk produk mereka. Selanjutnya, keunggulan teknologi dan inovasi menjadi yang pertama di pasar, memungkinkan perusahaan untuk memimpin dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Hal ini karena mereka memiliki waktu dan sumber daya untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan tanpa tekanan dari pesaing. Yang terakhir, membentuk standar industri. First mover memiliki kesempatan untuk membentuk standar industri untuk produk atau layanan mereka. Hal ini karena mereka adalah yang pertama di pasar dan dapat menentukan bagaimana produk atau layanan tersebut harus didefinisikan dan digunakan. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama, biayanya yang tinggi. Menjadi yang pertama di pasar dapat melibatkan biaya tinggi. Hal ini karena perusahaan harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan pemasaran serta edukasi konsumen. Selanjutnya, resiko tinggi. Resiko kegagalan first mover lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memasuki pasar di kemudian hari. Hal ini karena first mover harus menghadapi ketidakpastian pasar dan preferensi konsumen yang belum diketahui. Yang ketiga, ketidakpastian teknologi. Teknologi baru seringkali belum terbukti dan dapat mengalami perubahan yang cepat. Hal ini dapat membuat first mover tertinggal jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Selanjutnya, serangan pesaing. First mover dapat menjadi target serangan dari pesaing yang memasuki pasar di kemudian hari. Pesaing ini dapat belajar dari kesalahan first mover dan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Yang terakhir, perubahan regulasi. Regulasi baru dapat membuat produk atau layanan first mover menjadi usang. Hal ini dapat menyebabkan first mover kehilangan pangsa pasar dan keuntungan. Segitu aja, terima kasih. Oke, thank you ya. Nela tadi di kelompok, kelompok berapa nih? Dari kelompok 11. Oke. Ya di close aja ya. Kesimpulan belum ya? Oke, terima kasih Nela atas eh, jawabannya dan hasil diskusi dari kelompoknya. Kemudian izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 7 untuk memberikan kesimpulan atas apa yang sudah disampaikan dari kelompok kami, di mana perusahaan itu harus membangun basis terpasang untuk standar secepat mungkin, memanfaatkan loop feedback positif, mendorong konsumen untuk menanggung biaya peralihan, dan pada akhirnya mengunci pasar ke dalam teknologinya. Nah, dengan kata lain, perusahaan harus memulai dan kemudian mempercepat permintaan akan teknologi mereka untuk standar atau format sehingga mereka dapat mapan sebagai industri standar. Nah, kita belum ada sesi tanya jawab tadi ya. Habis kesimpulan. Oke, mungkin karena kami sudah menyampaikan kesimpulan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun masih penasaran, bisa raise hand saja untuk menyampaikan pertanyaannya, dan kemudian jika sudah dipersilakan nanti silakan sebutkan nama, kelompok, dan juga pertanyaannya. Sekian, terima kasih. PPT-nya di close aja. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja ya. Ada Shiva, lalu Wiwit, Nurul. Ada lagi? Oke, boleh nih dari Wiwit duluan deh, nggak apa-apa. Sebutin nama sama asal kelompoknya ya.
Hmm, saya Wit Aulia dari kelompok 9 izin bertanya. Apa aja sih faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan oleh suatu perusahaan ketika mereka itu mengintegrasikan dari teknologi baru ke dalam strategi bisnis mereka, termasuk aspek keuangan, sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Terima kasih. Oke, kedua Siva boleh. Saya Syifa Fabriani ingin bertanya, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam implementasi strategi mereka, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif potensial pada operasi dan reputasi perusahaan. Terima kasih. Oke, thank you. Yang terakhir Nurul. Perkenalkan, saya Nurul dari kelompok 6. Saya ingin bertanya bagaimana peran teknologi termasuk inovasi digital dan teknologi informasi dalam membentuk, mengubah, dan mendukung pelaksanaan strategi perusahaan modern di pasar yang semakin berubah dan kompetitif. Terima kasih. Oke, mungkin kita butuh 2 sampai 3 menit ya. Nanti bakalan dijawab di 426.